saat ini sebagai service supervisor. Saya baru 2 bulan di MRC, tapi saya bergabung di Trakindo baru 25 tahun. Dari tahun itu suka bongkar-bongkar, tapi saya nggak tahu bongkar-bongkar itu gedenya jadi apa gitu kan. Akhirnya sudah mulai dari SMP saya udah mulai nyusun, saya kalau jadi mekanik saya harus masuk STM jurusan otomotif. Jadi mereka bisa apa, saya belajar. Mereka bisa, jadi yang saya ambil tuh apa yang bisa mereka kerjakan tapi saya nggak bisa. Itu menurut saya paling berat lah ya di awal tahun saya kerja di PAS gitu. Saya pikir seharusnya semua orang punya integritas kan. Akhirnya saya pegang integritas dulu, terus yang kedua tekun, yang ketiga fokus. Proses itu padahal katanya di cleaning itu proses yang orang biasa aja bisa melakukan gitu kan. Tapi saya dengan itu kayaknya ada sesuatu yang menonjol. Akhirnya habis itu saya dijadikan semacam, kalau silinder head yang nyuci bersih kasih awet. Kasih gemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Iya. Kurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Iya. Jadi buang durinya, makan atau ambil dagingnya. Segmen JSEA, jawab soal esai audiens. Nah, ini yang pertama. Ada kenangan berkesan apakah dengan seekor anjing nih? Sampai-sampai Pak Darmawi itu takut banget. Karena banyak apa yang Mas keluhkan, itu di luar sana banyak orang yang mendambakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas di acara podcast dari balik pintu kantor. Bersama saya telah hadir seorang leader service yang sudah melanglang buana cukup lama berkarir di perusahaan ini, dan nantinya beliau akan menceritakan pengalamannya. Mungkin kita minta beliau untuk menceritakan pengalaman sejak usia remaja lah ya, supaya perjalanan karirnya kita bisa tahu mulai dari remaja, dewasa, kemudian bekerja sampai dengan saat ini. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Selamat datang Pak Darmawi. Selamat datang Mas Doni. Ya, terima kasih telah hadir di podcast ini, mau membagikan dan sharing pengalaman serta kisah hidup ya. Saya yakin kisah yang akan disampaikan itu real ya, nyata gitu ya, bukan dari rekayasa. Oke. Pak Darmawi, silakan memperkenalkan diri lebih jauh supaya teman-teman bisa lebih mengenal Pak Darmawi. Perkenalkan, nama saya Darmawi. Saya saat ini sebagai service supervisor. Saya baru 2 bulan di MRC, tapi saya bergabung di Trakindo baru 25 tahun. Tahun 2000 saya bergabung bulan Juni. Saya pikir baru 25 tahun. Baru 25 tahun ya teman-teman. Dan baru hari ini juga, baru 2 bulan ini saya baru mau melalang buana. Jadi saya istilahnya baru keluar kandang lah ya. Baru keluar kandang. Kenalan dari saya. Terus tadi ada cerita apa tadi Mas Doni? Mulai dari usia remaja. Oke, mulai dari usia remaja saya pikir saya normal ya. Remaja saya sama-sama teman-teman semua sama. Tapi aslinya Pak Darmawi ini dari mana? Kotanya, asal kotanya. Saya sebenarnya saya darah Jawa, darahnya aja. Darahnya aja. Aslinya orang Madiun. Madiun. Ibu bapak saya orang Madiun asli. Oh ya? Cuman saya dibesarkan di Balikpapan, jadi umur 4 tahun sampai saat ini saya di Balikpapan. Jadi kalau bahasa udah. Ya. Orang tua merantau pada saat Pak Darmawi usia 4 tahun. Ya benar. Madiunnya mana Pak? Desa sih, desanya desa Dagangan. Dagangan. Selama saya datang ke sini 4 tahun, kelas 5 SD saya baru diajak pulang ke Madiun. Kebetulan orang tua saya, bapak khususnya itu juga dari Madiun. Serius? Ya. Gimana? Di Gandu, Goranggareng. Oh, Goranggareng. Saya taunya di sana itu pokoknya banyak kebun tebu lah. Ya. Waktu mau mengarah ke tempatnya bapak saya. Kan dia terkenal pabrik tebu ya. Suatu saat mungkin kita bisa sharing-sharing. Terakhir saya ke sana itu sekitar tahun 2015 sih. Berarti mulai dari umur 4 tahun, usia SD di sini. Di sininya itu Samarinda atau Balikpapan? Balikpapan, sorry. Balikpapan. Oh, Balikpapan ya? Jadi saya pertama kali datang 4 tahun itu saya di Karanganyar. Terus umur 6 tahun saya ke Marconi di belakang Auto 2000 itu. Oh, ya? SD sampai kelas 3.
Terus kelas SD kelas 3 sampai kelas 6 saya di Kelandasan, yang dulu yang sekarang jadi Ruko Bandar. Oke. Terus 93 sampai 99 saya di Perapatan. Jadi Perapatan. SD-nya di Gunung Malang, SMP-nya di Perapatan Dam, sudah. di Dam. Oh, di Dam. SMK-nya saya SMK di Kartika. Berarti Jadi- SMP-nya SMP 7 nih kalau SMP Dam 7, ini. ya, SMP benar, 7 ya. SMP 7. SMK-nya di SMK Kartika. Kartika. Jauh-jauh sih. Antara rumah sama sekolah jauh-jauh. Oh, Mungkin gitu. melalang buana pada saat sekolah. Segini kerja saya masih di sini. Iya, 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 Oke. iya. Bergabung di Trakindo di tahun 2000. Tahun 2000 sebagai training mekanik. Training mekanik. Mekanik. Pada saat itu bergabung usia berapa, Pak? Usia lulus sekolah setahun kemudian. Karena dulu namanya anak-anak zaman dulu kan, kalau udah lulus sekolah, kebetulan saya dari keluarga kurang mampu juga, jadi pasti saya harus kerja gitu kan. Cuma namanya anak-anak di lingkungan saya bahwa kalau lulus sekolah, bahasa dulu tuh apa ya, bangbung ya. Bangbung dulu lah setahun. Ditanyain kenapa? Yang ngerasain nggak belajar, nggak ada tugas, pokoknya lepas dari tanggung jawab. Merefresh dulu ya 1 tahun ya. Pikir enak gitu kan. Pada saat sebulan 2 bulan, apa yang enak gitu kan. Akhirnya saya bingung ngapain nih. Jadi semua kegiatan saya ikutin dulu, kalau nggak salah itu dari ada program pemerintah tuh ya. Jadi yang orang-orang yang istilahnya yang belum dapat kerja apa segala macam diberdayakan di kampung atau di daerah kecamatan gitu. Tapi saya nggak ikut itu. Saya pernah ikut bantu kayak kuli itu loh ya. Itu tapi nggak jadi kulinya. Saya cuman jadi pemain cadangan. Jadi kalau asli kulinya atau orang yang tukangnya itu nggak turun, kebetulan teman saya bapaknya pemborong gitu kan. Jadi Mas, ini nggak turun, mau ikut kah? Ya, saya ikut sehari, 2 hari, 3 hari. Oh. Di situ baru saya ngerasain ternyata orang tua saya kerja itu susah ya. Tahunya kan dulu minta duit apa segala macam harus terpenuhin gitu kan. Kalau enggak ya biasa kan kayak yang ngambek apa segala macam. Sempat saya ikut itu 3 hari. Saya pikir capeknya banget ya cari kerja kok susah banget ya sampai segininya. Saya pingin kerja yang lebih enak lah ya. Akhirnya ada tawaran lagi. Tapi tetap saya itu pemain cadangan. Pernah ditawarin ini ada jaga wartel. Jaga wartel itu jadi pemain cadangan juga. Jadi kalau mereka nggak turun, Backup lah ya untuk itu backup. sehari 2 hari itu sempat saya sebulan pernah kerja di wartel itu baru dari situ kayaknya mulainya awal karir saya di Trakindo. Kalau biasanya zaman dulu kan di wartel itu apa ya, tiap pagi kan mereka langganan koran ya. Oh, oke. Koran Manuntung gitu kan. Iya, iya. Di koran Manuntung itu setiap pagi saya harus cari sesuai bidang saya nih. Saya suka mekanik kan. Saya Oh, cari jadi dulu SMK-nya di Kartika jurusan jurusan otomotif. otomotif. Ya. Saya cari sebisa mungkin saya harus jadi mekanik ini. Karena memang saya suka dari kecil tuh suka bongkar-bongkar, tapi saya nggak tahu bongkar-bongkar tuh gedenya jadi apa gitu kan. Akhirnya sudah mulai dari SMP saya udah mulai nyusun. Saya kalau jadi mekanik saya harus masuk STM jurusan otomotif. Untuk masuk jurusan otomotif saya harus ngapain gitu kan? Saya prepare apa-apa ya. Akhirnya saya bisa preparation sampai akhirnya saya dapat jurusan otomotif. Itu pun bukan di negeri karena dulu STM di Balikpapan tuh sedikit sekali kan yang jurusan otomotif. Akhirnya saya bisa ke situ. Alhasil pada saat saya baca koran itu ada lowongan Trakindo. Saya masuk ikut lowongan ikut tes di Balikpapan dulu ada di Stal Kuda. Saya sempat ikut sampai di tes tulis. Saya gagal. Kesempatan pertama gagal. Ya. Terus ya udah seperti biasa lagi lanjut lah. Saya pokoknya cari lagi nih sampai ketemu teman apa segala macam saya tanyain. Akhirnya terakhir ada lagi lowongan tapi di Samarinda. Saya coba ngelamar lagi di situ. Cuman itu pada saat itu kayaknya ada sedikit drama di situ ya. Dramanya gini. Saya pada saat di wartel itu masuk malam itu jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Dulu masih belum ada handphone, adanya hanya lewat kartu pos kan nggak salah ya, kartu pos. Jadi pada saat pagi jam 8 saya baru udah pulang ke rumah, baru tidur sebentar setengah jam di ada tukang pos datang katanya ada tes Trakindo hari itu juga jam 1 siang. Saya pikir jam 9 saya ke
Samarinda, terus langsung tes, kemungkinan aduh nyempet ini kan. Akhirnya saya izin ke orang tua, saya ngobrol, sudah, kalaupun terlambat juga nggak apa-apa, minimal kamu datang, hadapin, nanti kalaupun kamu terlambat, kamu ceritakan sebenarnya, nggak usah dibuat-buat, pokoknya intinya hadapin, jujur. Itu yang saya sampai Ingat sekarang sampai saya ingat sekarang sama ya. orang tua. Akhirnya sampai kesana ya udah, saya memang terlambat sampai jam setengah dua, karena baru pertama kali saya keluar atau main jauh lah ya, main tuh Iya. keluar dari rumah itu ke Samarinda, nggak ada keluarga, baru pertama kali. Saya harus naik apa, kemana, itu belum sama sekali. Terus biaya apa segala macam juga nggak ada. Akhirnya saya nekat aja itu baru saya terima di bulan 6 tahun 2000 pas. Ngebis atau naik motor waktu di Bis, Samarinda ya? Masih bis ya? Motor dulu, zaman dulu punya motor tuh wah banget itu. Jadi naik taksi, naik bis itu udah. Oke. Terus waktu akhirnya boleh diceritakan nih singkat pengalaman mulai dari interview, tes sampai akhirnya keterima itu seperti apa? Kalau tesnya saya pernah lihat, pernah diceritain teman-teman, tes itu cuma masang ini. Intinya adalah apa yang kita pasang itu sesuai dengan part booknya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Logikanya kalau dia lebih berarti ada yang nggak terpasang. Iya, iya, iya. Kalau kurang berarti ada double atau salah pasang. Oke. Intinya kalau di teknikal itu aja. Ah. Jadi apa yang dibongkar sama dengan apa yang dipasang. Kalau saya pikir tesnya juga normal aja sih ya. Setelah tes itu pas saya turun ternyata saya ketemu teman-teman yang pernah saya tes dulu, dia lulus. Oh, bareng. Samarinda. Iya. Tapi pas dia udah jadi karyawan, dia udah jadi training mekanik, saya masih ikut tes. Ternyata teman saya itu lulus. Sekarang masih ada di sini kayaknya orangnya. Coba boleh sebutkan. Nanti barangkali jadi apa narasumber selanjutnya. Dulu saya di sini sama Mas Eri Budiman. Oh, Ada jadi dulu beliau saya duluan ikut, join ya, ya. dulu. Tantangan terbesar yang pernah Pak Darmawi alami di awal karir menjadi training mekanik. Training mekanik. Training mekanik setahun. Tantangan terbesar itu adalah pada saat saya masuk ke Trakindo, satu angkatan saya itu ada 22 orang. Di antara 22 orang itu semuanya sudah mekanik yang berpengalaman. Jadi saya sama teman saya yang baru lulus sekolah, istilahnya baru lulus Fresh ya. graduate ya. Jadi tantangan terbesarnya adalah mereka pada saat kerja dia udah tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya laporin, apa segala macam. Udah saya orang baru tuh saya bingung. Saya mesti ngapain ini. Jadi saya kadang-kadang jiplak. Sampai sekarang pun saya adalah orang yang sukanya apa ya? Saya akan mengisi kekosongan saya, kekurangan saya. Jadi mereka bisa apa, saya belajar. Mereka bisa. Jadi yang saya ambil tuh apa yang bisa mereka kerjakan, tapi saya nggak bisa. Itu menurut saya paling berat lah ya di awal tahun saya kerja di Trakindo sebagai sampai dulu itu setiap minggu kita harus disuruh buat weekly report. Apa yang kita lakukan selama sehari ditulis. Dan selama setahun nanti akan divalidasi. Itu harus 24 skill kita harus komplit dalam setahun. Kalau enggak udah lewat kontraknya. Nah, caranya seperti apa? Di sekolah saya itu mekanik alat berat itu atau di kurikulum dulu tuh nggak ada mekanik berat. Adanya otomotif. Jadi yang saya pelajarin, saya baru lihat turbo tuh di Trakindo, saya baru aftercooler di Trakindo. Terus saya harus tahu gimana caranya. Jadi setiap pulang ngekos, saya kan ngekos Samarinda. Ya. Kos saya sekitar 2 kali 3 lah. Jadi setiap saya ngekos pulang dari kos itu, sebelum saya pulang saya ngeprint atau pinjem buku. Kalau dulu di office depan itu ada buku kayak buletin untuk customer tuh ya, produk line apa segala macam. Saya pinjam atau saya fotokopi, habis itu saya tempel di kamar. Saya ditempel misalnya kalau yang di kamar sebelah depan saya itu tentang unit, sebelah kiri tentang komponen, sebelah kanan tentang proses. Jadi kalau saya mau tidur, saya hadap situ sambil saya baca gitu. Terus kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari, terus saya tutup mata, saya bisa ngapal. Hari berikutnya atau minggu berikutnya saya tidurnya sebelah
sebelah yang Madep yang lain gitu ya, Jadi sisi saya lain. tidur sambil lihat-lihat. Kalau sekaligus misalnya saya pulang malam gitu kan, saya pulang malam prepare, sebelum prepare saya pulang, saya fotokopi dulu ya, bukan print, fotokopi, saya tempel, terus ada kalender tuh. Hari ini saya lembur, saya contohin lembur. Hari ini saya dapat ini saya. Jadi saya belajarnya itu, menurut saya itu paling berat bagi saya karena teman yang satu angkatan saya kebetulan kosnya juga di daerah situ kan, di daerah Indo tuh. Mereka udah ngobrol-ngobrol asik lah, cerita apa. Saya kalau ikut ngobrol saya akan ketinggalan itu. Karena setiap 1 tahun setelah kontrak itu saya harus divalidasi dan harus saya bisa. Itu menurut saya paling berat lah ya. Dari nol saya enggak tahu sampai. Iya, dari pengalaman Pak Darmawi, tes, interview dan serangkaian inilah ya, seleksi lah ya. Itu ada ngeluarin biaya apa enggak? Diminta biaya apa enggak dan sebagainya gitu. Dulu tuh kayaknya saya nggak tahu ya karena dari media sosial kan. Kalau penipuan yang gitu kayaknya nggak ada dulu tuh. Dulu tuh nggak ada ya. Duit tuh nggak ada. Paling kalau duit mengeluarkan biaya ada untuk transport aja. Tapi di luar itu kayak ditanyain kamu mau masuk ini enggak. Oh, karena memang apa namanya penipuan-penipuan memang belum ada ya, belum marak ya seperti sekarang. Sekarang macam-macam lah bentuk penipuan gitu ya. Gitu. Kemudian menurut Pak Darmawi, keterampilan atau nilai inti dan sikap seperti apa yang membantu Pak Darmawi hingga saat ini? Pertama saya ingat orang tua saya katanya, kalau ada apa-apa ceritanya jujur. Sejelek apapun jujur katanya. Makanya saya juga bukan pas kebetulan, memang saya juga bangga kerja di Trak itu. Nilai inti dari perusahaan salah satunya integritas kan. Ya, saya juga pas ini. Bukan pas. Saya pikir seharusnya semua orang punya integritas kan. Kira saya pegang integritas dulu, terus yang kedua tekun, yang ketiga fokus. Karena tekun dan fokus itu salah satu cerita yang di awal tadi. Saya nggak tahu apa-apa, gimana saya tahu. Akhirnya pada saat itu pun karena saya orang yang bukan berpengalaman pada saat di angkatan saya, akhirnya saya semacam, karena kamu nggak punya pengalaman apa-apa, kamu di section ini ya. Saya tuh di section engine ancillary, itu engine komponen kalau sekarang ya. Sudah di engine komponen, saya ditaruh di cleaning sekitar 3-2 tahun. Saya pikir di cleaning ini apa ya ilmunya yang bisa saya dapat ya. Saya juga dapat sindiran dari teman-teman. Mas, kalau cuman cleaning aja mas, itu loh. Warung-warung tuh banyak punya orang cuci piring juga bisa dia lebih bersih lagi cucian, saya bilang gitu. Di orang teman saya sambil guyonan gitu. Iya juga ya. Tapi saya yakin nyuci itu pasti ada ilmunya, saya bilang. Saya akan cari kelemahan, saya akan cari yang orang bilang itu nggak penting, saya cari. Akhirnya saya diam, duduk, kerjain. Lama-lama dengan berjalan waktu saya tahu, oh ini lubang ini ketemu lubang ini, tembusnya di sini, ini sistemnya ini. Jadi saya tahu kebetulan di cylinder head itu tempat berkumpulnya semua sistem di engine ya. Fuel system di situ bertemunya, cooling system ada di situ, lubrikasi ada di situ. Jadi saya tahu, kadang-kadang saya agak-agak sombong di diri saya sendiri, saya tanya jawab, ini tembus mana? Saya pertanyaan ke diri saya, ini tembus ke sini, ini isinya fuel, ini tembus ke sini, ini isinya lubrikasi. Akhirnya saya tahu kalau ditekan di semprot sini, tembusnya sini. Sampai saya istilahnya udah paham lah, mungkin karena lama ya. Itu sih yang buat saya bisa sampai sekarang ini ya, tekun dan fokus sih. Iya. Ini dapat insight baru nih teman-teman. Jadi kalau kita walaupun di section cleaning gitu ya, ini kita bisa mempelajari juga itu bentukan komponen itu gitu ya. Justru di tahap awal itu sebenarnya komponen masuk ke tempat kita gitu kan. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan adalah semua proses itu sebenarnya penting. Hanya saja bagaimana kita bisa menggali proses itu sebenarnya yang pentingnya di mana. Kalau itu nggak penting, nggak mungkin ada di dalam satu proses kan? Iya. Nggak mungkin habis dibongkar langsung di assembly. Pasti ada cleaning. Ada maksudnya itu. Nah maksudnya itu yang saya cari sampai dapat apa sih maksudnya di cleaning itu supaya apa? Gitu. Terus apa yang bisa diambil dari proses itu? Padahal katanya di cleaning itu proses yang orang biasa sih bisa melakukan gitu kan. Tapi saya dengan itu kayaknya ada sesuatu yang menonjol. Akhirnya habis itu saya dijadikan semacam, kalau silinder head yang nyuci bersih kasih awit, dia bilang gitu kan. Oh gitu, jadi andalan ya. Jadi andalan. Saya pikir saya punya satu keunggulan.
Keunggulannya apa? Saya punya keunggulan bahwa kalau yang bersih saya. Minimal itu dulu. Karena orang tua saya pernah ngomong kan ke saya adalah, kamu kalau di posisi apapun atau dimanapun, jadilah orang yang paling menonjol di situ. Misalnya saya tukang bersih, jadi orang tukang bersih yang paling bagus di situ. Misalnya tukang assembling, jadilah tukang assembling yang paling bagus. Jadi kalau jadi biasa-biasa aja, kamu akan biasa gitu. Itu sih. Tapi dulu saya pernah juga sampai sedikit apa ya, bukan putus asa ya, kayak semacam down lah ya. Orang-orang ngomong, kayak gitu aja orang lain bisa ngerjain, anak SD aja suruh nyuci pasti bisa bersih, saya kasih tahu. Saya masa ya, iya ya, apakah saya mundur ya, saya bilang gitu kan. Karena saya konsultasi itu sama ibu saya. Iya. Kamu daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, mending kamu tekun itu pasti nggak mungkin nggak ada hasilnya, nggak mungkin selamanya kamu gitu katanya. Walaupun dari segi finansial, dari segi waktu, dari segi apa segala macam, memang sementara ini nggak dapet, tapi tekunin. Ini berarti peran orang tuanya Pak Darmawi ini sangat sangat vital banget ya untuk perkembangan karirnya Pak Darmawi juga gitu ya. Iya. Mungkin bisa dikatakan sebagai mentor gitu ya. Ya. Mentor ya. Jadi seberapa penting menurut Pak Darmawi peran mentor dalam perkembangan karirnya Pak Darmawi? Saya pikir mentor itu apa ya? Mentor itu kan sama aja kan orang biasa kan. Iya. Akhirnya selain orang tua saya, siapapun yang ada di sekeliling saya, mau istri saya apa segala macam, itu mentor, atasan, bawahan, rekan kerja, saya pikir pasti ada yang sesuatu mereka Membentuk Pak Darmawi sampai dengan saat ini gitu ya. mereka punya kelebihan masing-masing. Nah, bagaimana saya bisa kelebihan itu bisa ke saya. Saya pernah dengar segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Iya. Kurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Iya. Jadi buang durinya, makan atau ambil dagingnya. Jadi buang yang jelek, ambil yang bagus. Oke. Gitu sih. Jadi saya pikir Siap. tiap orang pasti punya keburukan, kebaikan. Siapapun, mau dia anak muda, orang tua, besar, kecil, orang apapun, suku apapun, pasti punya kebaikan dan keburukannya. Tapi dengan kuncinya satu katanya. Kuncinya adalah hilangkan ego. Ego, sok tahu, baru nggak mau ngalah apa segala macam, itu hilangkan. Itu kalau saya ibaratkan seperti gelas isi air penuh. Iya. Ada teko yang mau diisi. Air itu tidak akan bisa memenuhi gelas itu kalau gelas itu belum dikosongkan. Oh iya. Jadi kalau kosongkan itu seperti kita menghilangkan ego dulu. Tapi kalau gampang aja itu, kecil aja itu, kamu tahu apa itu? Ada orang-orang ngasih masukan saran bagus percuma kan? Karena kita di awal sudah merasa bisa kan? Akhirnya nggak bisa masuk ke serap ilmu. Kayak yang saya pakai cuma itu, kosongkan. Bagaimana cara memasukkan? Ya udah nggak tahu. Saya punya prinsip itu, hari ini saya nggak tahu, besok saya tahu. Kalau saya hari ini nggak tahu, saya harus tanya. Tapi kalau saya pura-pura tahu, sampai kapanpun saya nggak tahu. Karena saya sekarang sampai nanti tetap pura-pura namanya kan. Itu sih. Oke. Ya. Unzur makila walatanzur mangkola. Oke. Kemudian kita lanjut, ada segmen JSEA, jawab soal esai audiens. Nah, ini yang pertama. Ada kenangan berkesan apakah dengan seekor anjing nih? Sampai-sampai Pak Darmawi itu takut banget melintas aja sampai bawa tongkat ya kan, kita biasanya kalau on. Sebenarnya nggak takut mas. Sebenarnya nggak takut. Jadi anak-anak zaman dulu, anak-anak tahun 80-90 itu nggak pernah takut. Kenapa nggak pernah takut? Karena mereka itu mainannya itu fisik. Jadi setiap hari Minggu tuh kita udah main di laut, main ke hutan, jalan ke sini ke sana, sore baru pulang apa segala macam. Jadi kita berani semua. Kenapa ada kenangan dengan ekor anjing itu sebenarnya karena kita berani itu kan rombongan sama teman-teman perapatan daerah Gununduk itu kan perumahan-perumahan elit itu kan, rame-rame ke sana. Saking beraninya, semua tuh saya pikir kita berani semua. Kita ngejar gangguin anjing gitu kan. Tapi temen saya yang agak sedikit usil, dia ngejar anjing itu bukan di gerombolan kita, tapi dia lebih ke duluan, terus gangguin anjing. Ternyata anjingnya itu banyak.
Dan anjingnya gak takut gitu kan. Pas takut dia lari gerombolan. Oh, Lari itu iya. ke arah saya. Yang rombongan berikutnya nih. Di awal tadi kata semua berani karena dia rombongan, saya pikir si anjing itu mau ngejar ke rombongan saya gitu. Iya. Ternyata dia takut karena Diganggu sama teman yang duluan tadi. Nah, anjing yang lari kocar-kacir itu ada beberapa yang nubruk saya. Saya pikir saya mau digigit, saya mau apa. Akhirnya saya sampai jatuh lah ya. Saya takut habis itu. Yang pertamanya berani, takut cuman gara-gara itu. Yang bisa saya Trauma ya. itu ternyata komunikasi aja sebenarnya. Kalau saya tahu teman saya yang gangguin, saya berani karena teman saya usil, enggak ada komunikasi. Akhirnya padahal anjingnya takut itu. Ternyata anjingnya takut, cuman karena saking takutnya nabrak yang kemana-mana. Iya. Nah, saya nganggapnya dia nyerang saya. Oh, nyerang. Setelah itu saya hindari anjing. Traumanya belum hilang sampai sekarang. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, baik itu atasan maupun bawahan? Ya, di awal tadi saya bilang cara menjaga hubungan kerja, saya pikir kita itu kosongkan isi kita. Supaya apa? Supaya rekan kerja, atasan, bawahan, saya bilang tadi, kita bisa ambil yang baiknya, ambil yang yang berguna bagi kita. Saya pikir itu sih. Ya. Terus terakhir JCA, kalau Pak Darmawi sedang jenuh ataupun lelah dengan rutinitas pekerjaan gitu kan, kadang-kadang monoton itu saja yang dikerjakan. Nah, ini bagaimana cara Pak Darmawi untuk memunculkan kembali motivasi? Yang sekarang ini ya. Ya. Biasa kalau saya jenuh dengan rutinitas itu saya di rumah ya. Kebetulan istri saya sangat support sekali ya. Saya tuh mungkin udah tahu karakter karena istri kali ya. Iya. Sudah berapa lama menikah? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. 18 tahun. Jadi dia tahu karakter saya. Yang buat support saya kalau jenuh, capek dengan rutinitas sehari-hari atau ada masalah sekalipun, entah itu masalah di luar atau di kerjaan, istri saya tuh tahu gerak-gerik saya. Dia cuma bilang gini, Mas, jangan sering lihat ke atas, jangan menongak ke atas. Jangan, kalau menongak ke atas itu sesekali boleh untuk motivasi, tapi kalau sering jangan. Kalau sering lebihnya lihat ke bawah, karena banyak apa yang Mas keluhkan itu di luar sana, banyak orang yang mendambakan apa yang saya keluhkan. Jadi intinya bersyukur. Iya. Saya juga bersyukur punya istri saya. Kalau cuma lihat ke atas terus kita menuntut, mengeluh, melihat ke atas itu melihat orang yang lebih dari kita, itu kan nggak ada habisnya, malah capek sendiri. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah, merunduk ke bawah, lihat orang, iya, saya jalan kaki lebih enak daripada orang yang, mohon maaf, yang kurang sempurna gitu kan. Ada lagi orang naik sepeda lebih enak ya naik sepeda daripada saya jalan kaki. Itu kita akan membuat kita lebih banyak bersyukur. Mungkin yang buat cooling down saya terkait ada masalah di luar apa segala macam. Jadi istri berperan sangat penting untuk meningkatkan kembali motivasi Pak Darmawi ya. Oke. Kemudian pesan-pesan buat rekan-rekan anak muda yang sedang berjuang membangun karir Pak Darmawi. Mungkin kalau pesan-pesan termasuk saya juga tadi di hari awal saya bilang bagaimana kita menghilangkan ego atau sok tahu apa segala macam. Sampai sekarang juga saya juga masih belajar. Bukan berarti saya ngomong gini terus saya ngelakukan itu enggak. Kadang-kadang kan hilaf gitu kan. Jadi saya berpesan ke saya atau teman-teman yang lain ataupun yang rekan-rekan yang baru itu, di awal tadi saya bilang integritas. Yang kedua tekun. Pokoknya apa pekerjaan apa selesaikan dengan baik, kerjakan dengan baik. Udah. Tugas kita cuma menyelesaikan sama mengerjakan dengan baik. Terkait dengan hasilnya, serahkan yang di atas. Karena di atas itu lebih tahu apa yang kita perlukan, yang di atas itu tahu apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita cuma menunggak ke atas, saya harus karir saya begini, saya harus punya gini, itu terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita kan. Jadi tugas kita hanya menyelesaikan dengan baik, mengerjakan dengan baik. Terkait dengan hasilnya itu biar Tuhan yang menentukan. Harapan ke depan untuk karir Pak Darmawi? Kalau untuk karir, saya pikir ya saya bilang tadi, saya akan berusaha mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan dengan baik,
menyelesaikan dengan baik. Akan saya serahkan semua ke yang di atas, karena yang di atas sudah mengatur hidup saya, sudah mengatur apa keperluan kebutuhan yang saya perlukan. Saya pikir Tuhan lebih tahu saya harus kemana gitu. Tapi minimal dari kita melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita cuma minta ini, minta itu, minta apa, minta karir bagus, jabatan bagus, hidup, tapi kita tidak ngelakuin apa-apa. Atau pekerjaan kita lakukan juga tidak beres kan, ya percuma kan. Jadi serahkan masalah karir, masalah kedepannya itu saya serahkan yang di atas. Tugas saya hanya menyelesaikan dengan baik, mengerjakan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Darmawi untuk sharingnya. Sama-sama, terima kasih. Sangat banyak ini dan ya daging semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast dan obrolan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menghargai setiap proses di sekitar kita dan hargai semua profesi di sekitar kita. Podcast dari balik pintu kantor, senang berbagi, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.